Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 yaitu coaching dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Oku Selatan dengan saya sebagai pengamat Ibu Elvia Triarina dan coach saya Ibu Herlia Gustika dan coach saya Ibu Aprita Maya. Baik, kami akan memulai kegiatan coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Herli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah bahagia. Tetap semangat ya. Iya. Iya, dan jangan lupa bahagia tentunya. Pada kesempatan ini Ibu akan bertindak sebagai coach ya pada coaching kali ini, dan coach kita Ibu Aprita Maya. Kira-kira nih persiapan apa saja yang sudah Ibu siapkan untuk coaching hari ini? Kalau persiapan tentunya saya akan menyiapkan pertanyaan yang berbobot dan saya akan menyiapkan diri saya untuk bisa mendengarkan coach bercerita ya. Baik Ibu, jadi Ibu akan mempersiapkan pertanyaan yang berbobot dan Ibu akan menanyakan tujuan ya, Ibu akan menanyakan strategi, dan Ibu juga akan menggali ide-ide kreatif dari coach agar dia bisa memaksimalkan potensinya untuk mengatasi solusi dari coach. Benar ya Ibu ya? Ya. Nah, jangan lupa Ibu 3 kompetensi kita. Yang pertama kehadiran penuh atau present Ibu. Jadi yang kedua itu Ibu juga harus mendengar aktif dengan metode rasa, fokus terhadap si coach, dan juga Ibu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan relevan terhadap permasalahan coach. Baik Ibu, sudah siap? Oke. Selamat bekerja Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Maya. Waalaikumsalam Ibu Herli. Hari ini kita akan ngobrol sebentar ya. Kira-kira apa yang akan kita bicarakan Ibu hari ini? Ini Bu, saya nih ada sedikit masalah mengajar di kelas Bu. Jadi masalah saya ini siswa ini agak kesulitan menerima materi matematika yang akan saya jelaskan di kelas. Merasa kesulitan menerima pelajaran matematika. Kalau menurut Ibu Maya, kesulitannya itu yang seperti apa? Kesulitannya ini terlihat dari bukan banyaknya, ada sebagian Bu ya siswa yang mengantuk seperti itu, ada yang sebagian siswa kurang fokus pada saat saya menjelaskan, dan ketika saya kasih soal sepertinya ada beberapa siswa yang sudah paham, ternyata belum paham Bu, seperti itu, masih tidak bisa mengerjakan soalnya. Oh, mereka belum paham. Memang Ibu Maya bisa melihatnya dari dia tidak paham kan tadi kan sepertinya paham ternyata belum paham. Itu dilihat dari setelah apa? dikasih soal Bu. Oh, setelah dikasih soal. Sebagusnya menurut Ibu Maya, apa yang sebagusnya Ibu Maya lakukan? Jadi seharusnya saya itu harus mencernakan di awal Bu pembelajaran yang akan saya lakukan. Jadi kemarin itu pernah saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Kemudian ada pembelajaran sosial emosional, kemudian ada istilah pembelajaran yang berpihak pada siswa seperti itu. Nah, penerapannya ini ide saya ini bagaimana? Saya ingin yang pembelajaran diferensiasi tadi saya terapkan dulu di awal pembelajaran itu dengan adanya kuesioner atau bukan kuesioner, maksudnya kuis ya, kuis atau pretest untuk siswa. Jadi saya lihat dulu pemahamannya tentang materi sebelumnya atau yang akan saya ajarkan itu, nanti hasilnya akan saya lihat bagaimana kemampuan siswa-siswa ini. Mungkin nanti ada kelompok siswa yang kurang paham, ada yang belum paham sama sekali, ada yang sudah paham. Jadi yang sudah paham nanti akan saya beri perlakuan yang berbeda, yang belum paham akan saya beri bimbingan seperti itu, yang masih belum, maksudnya di pertengahan, maksudnya ada yang sudah agak paham, ini akan saya berikan soal yang berkaitan dengan mereka yang akan mengasah lagi kemampuan mereka seperti itu. Nah, itu diferensiasi ya. Kalau yang sosial emosional tadi. Nah, kalau pembelajaran sosial emosional ini tentunya saya akan sebelum melakukan pembelajaran supaya saya mengerti perasaan siswa ini bagaimana sebelum melakukan pembelajaran ini, saya akan menanyakan bagaimana perasaannya pada hari ini. Kemudian metode stop akan saya gunakan jika ada siswa yang kurang fokus atau mengantuk seperti itu. Kemudian
materi stop ini diterapkan dengan cara kita menghentikan semua aktivitas masuk guru dan siswa, kemudian menarik napas, kemudian menghembuskan napas, dan mengamati sekitarnya, memahami apa tujuan belajar seperti itu, ada di sekolah seperti itu. Nah, kemudian jika ada siswa yang mengantuk atau kurang fokus juga, saya bisa melakukan yang namanya ice breaking atau game seperti itu supaya pembelajaran lebih menyenangkan. Karena Bu, kalau tidak seperti itu saya tuh bingung Bu. Materi matematika ini kan sangat abstrak Bu ya. Jadi hanya ada beberapa materi yang dapat dikontekstualkan, sedangkan siswa ini sangat senang dengan materi yang ada penerapannya dalam kehidupan. Walaupun matematika ini ada penerapannya, tapi sangat sulit untuk kita kontekstualkan. Hanya ada materi tertentu yang dapat dikontekstualkan. Jadi mungkin dengan cara demikian tadi pembelajaran agak sedikit, atau bukan agak sedikit ya, agak lebih menyenangkan seperti itu nantinya. Bagus sekali itu ya Bu Maya ya. Kira-kira kapan Ibu bisa lakukan itu semua supaya siswanya lebih menyenangkan tadi? Mungkin malam ini saya akan buat perencanaannya dulu Bu ya, kemudian rubriknya, rubrik penilaiannya, kemudian media-medianya, kemudian mungkin besok akan saya terapkan dulu di kelas. Di kelas. Ya. Kemudian setelah Ibu terapkan, bagaimana Ibu bisa melihatnya kalau itu tuh berhasil atau tidak? Iya. Jadi saya akan lihatnya dari hasil kerjaan siswa, dari keadaan siswa pada saat proses pembelajaran, sikapnya saya akan mengamati, dan juga tentunya dari rubrik yang sudah saya buat. Ya, bagus sekali Bu Maya ya. Sepertinya itu ya solusinya ya, bisa kita ya nanti Ibu Maya silahkan terapkan, nanti bisa kita bahas lagi Ya, ya. nanti akan saya kabari Bu bagaimana Ya, hasilnya. perkembangannya ya. Ya, perkembangannya. baik sekali. Terima kasih Bu Maya ya. Ya, sama-sama Bu, terima kasih waktunya Bu. Ya, Sudah mau mendengarkan saya bercerita. Sama-sama ya. Oke, terima kasih Bu Herli sudah melaksanakan praktek coaching hari ini selaku coach dan Ibu Aprita sebagai coachee. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan setelah praktek coaching kita hari ini. Yang pertama, Ibu Herli sudah melaksanakan present atau kehadiran penuh di sini. Ibu Herli juga sudah mendengarkan jawaban-jawaban dan permasalahan dari Ibu Aprita Maya sebagai coachee kita. Dengan metode alur tirta, yang pertama Ibu sudah menanyakan tujuannya, Ibu sudah mengidentifikasi dan rencana untuk solusi dari permasalahannya juga sudah Ibu tanyakan. Tadi Ibu menanyakan strateginya bagaimana tadi kan, terus juga Ibu di alur tirta itu ada tanggung jawab kapan dilaksanakannya itu, terus komitmen-komitmen yang akan dilakukan oleh Ibu Maya itu sudah dilaksanakan. Perlu kita ingatkan bahwa coaching ini berbeda dari mentoring, fasilitasi, terus konseling dan training ya Ibu ya. Jadi coaching ini kita menggali potensi dari si coachee agar dia bisa menyelesaikan permasalahan dia dengan ide-ide kreatif, dengan ide-ide yang dimiliki oleh si coachee itu tersendiri. Oke, menurut saya, kesimpulan saya hari ini coaching kita sudah berjalan cukup baik. Terima kasih kepada Ibu Herli dan Ibu Aprita Maya. Saya akhiri hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yuk tengah.